Balik lagi saya, sistem database apapun itu nggak akan jadi menarik kalau kita nggak bisa bikin satu komponen atau kita bisa melakukan accessing melalui application atau melalui web atau melalui apapun dengan cara yang mudah gitu ya. Jadi salah satu hal yang sangat menarik dari Siko 2008 adalah kolaborasi dengan .NET 3.5 SP1, di mana ada salah satu feature yang namanya LIQ, Language Integrated Query. Di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah cara ya, yang mungkin kalau dulu kita pakai teknologi ini, kita bisa membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Karena di sini dengan LIQ, saya akan bikin satu struktur data ya. Struktur data kita akan mapping database menjadi data konteks, table menjadi list of class, dan setiap row itu jadi kelas ya. Kita lihat di sini saya akan create saya akan bikin baru ya, create project baru. Saya bikin web application, ASP.NET Dynamic Data Web. Okay. Di sini stepnya nggak banyak. Saya akan bikin satu admin backend, ya, admin backend website dari database AdventureWorks ini saya sudah punya, yang saya koneksi ke SQL Server 2008 ya. Di sini saya sudah punya table ya, contohnya di sini misalnya saya coba show tablenya. Isinya lumayan banyak. Anyway, kita akan membuat satu item baru ya, link to SQL. Link to SQL class ya, yang namanya default aja. Dengan link to SQL, saya bisa langsung punya komponen ya, yang dia akan mapping database langsung ya, dan tentunya secara jauh lebih rapi ya, ke dalam bentuk form designer ya. Ini kita bisa lihat, kita bisa tahu relationalnya. Saya juga bisa masukin store prosedur jika memang dibutuhkan gitu ya. Kebetulan di sini nggak ada store prosedurnya. Di sini saya bisa lihat data kelasnya ya, dari masing-masing. Contohnya misalnya di skenario. Ini dia akan di mapping ya. Jadi misalnya di skenario ini punya dua, kita lihat di situ dia punya dua kolom ya. Jadi satu row itu jadi satu kelas ya, satu kelas di mana propertinya adalah masing-masing dari kolom yang ada di table itu ya. Kemudian table itu menjadi list of class ya, list of class masing-masing. Jadi kalau di sini contohnya saya misalnya coba table data ya, ini masing-masing ini jadi satu kelas ya, propertinya adalah yaitu skenario key, skenario name gitu kan. Kemudian semua ini satu table jadi list of class ya, dan table di-combine semua jadi data konteks. Di sini saya bisa langsung modify, ada satu file global custom yang kita tinggal ubah propertinya aja ya. Di sini saya tinggal registerkan data konteks yang ini. Saya masukkan data konteks, saya bikin scaffoldnya, saya setting. Oke. Kemudian saya tinggal uncomment beberapa dan di sini saya bisa punya satu website ya, yang dia merupakan representasi backend dari database yang tadi kita sudah define ya, database AdventureWorks. Ini dynamic data website, dia dari dinamis ya. Di sini contohnya saya bisa punya misalnya katakanlah produk, itu saya bisa lihat produk itu apa aja ya, saya bisa lihat ininya semuanya lengkap ya. Terus kemudian misalnya yang lain promotion gitu kan, jadi saya bisa lihat semuanya, dan saya juga bisa melakukan editing ya. Karena tadi kita set edit sampai dengan dulu ya, kita set, saya bisa masuk ke insert item. Oke, jadi dengan link itu SQL ya, ini akan sangat mengubah cara kita bekerja untuk accessing database. Misalnya kita bisa membuat aplikasi, web application atau desktop application. Okay. Kemudian di sini juga saya pengen menunjukkan satu hal lagi. Kadang-kadang kita banyak melakukan, misalnya kita bikin satu aplikasi dan web application, tapi kita jarang memikirkan apakah aplikasi saya perlu dites, apakah database saya perlu dites, apakah semua skenario sudah benar. Kan? Kita punya software team system. Ya, tim tester. Ya. Di sini saya bisa lakukan testing terhadap web yang sudah kita buat. Ya, contohnya tadi di sini saya sudah punya satu web. Saya
saya bisa lakukan tes website ini. Saya bisa lakukan prosedur yang namanya web test. Ya. Prosedur web test ini kalau kita gabungkan dengan dynamic data, dia akan melakukan testing juga sekaligus terhadap komponen database yang terkait dengan skenario yang ada di dalamnya. Ya. Jadi misalnya di sini saya masukkan di promotion, gitu ya, dia akan menyimpan semua query string yang ada di dalamnya. Contohnya ini saya masukkan skenario misalnya bangkrut, gitu ya, misalnya. Oke, ini semua akan tersimpan. Saya delete dulu, saya sudah masukkan sebelumnya. Oke, jadi kita punya kira-kira kayak gini ya. Ini semua akan tersimpan di form post parameter. Yang dia familiar lagi. Oke, coba saya ulangi lagi, kita akan bikin baru. Malah kalau kirim ke email, outputnya udah masuk. Yang baru. Terima kasih yang masuk dengan research teknologi. Kirim dan semua itu gratis di dalam data. Kalau soalnya masukin oleh oke. Oke, dia akan simpan di form parameter ini kata-kata oke tadi. Ya, itu kantor saya di Karawang sih, ada kapan Ya, stop ya. Jadi saya bisa lakukan testing terhadap website ini. Saya juga bisa lakukan yang namanya load test ya. Jadi dengan load test ini saya bisa lakukan testing terhadap apakah SQL saya itu capable dengan jumlah user yang saya punya ya. Misalnya di sini saya bisa lakukan testing ini terkait dengan capacity planning ya. Jadi mungkin hal ini nggak ada ya di tempat lain karena ini memang sangat langka. Saya bisa punya skenario banyak, usernya bisa pakai bermacam web. Tapi dengan ini saya bisa tahu apakah server saya sanggup melayani user sejumlah yang tadi kita udah define. Ya. Dan sebenarnya yang paling penting saat saya ganti constant load pattern-nya, ini saya bisa ganti kalau di sini constant load pattern-nya ini parameternya berdasarkan user, saya bisa pakai goal base. Ya. Dengan goal base ini saya bisa set, saya akan berhenti sampai jumlah usernya itu, ya, sampai komputernya udah tidak mampu lagi melayani. Dari situ saya bisa lihat jumlah user maksimum dari server yang bisa menangani itu berapa, gitu kan. Oke, mungkin dari saya segitu aja. Saya bagi Pak Yadi mungkin sedikit iklan ya. Kalau pengen lihat reporting service yang rada gaul ceritanya pakai Silverlight, nanti silahkan datang ke saya.